Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifki Harits, kelas D1, jurusan Teknik Informatika. Di sini saya ingin membawakan sebuah materi yang berjudul Word Processing. Pengertian word processor. Definisi word processor berarti mengolah kata atau memproses kata yang sehari-hari dikenal dengan kegiatan pengetikan. Kegiatan ini meliputi pembuatan naskah, dokumen, atau surat menyurat. Menurut Rusmanto 2011, word processor adalah suatu perangkat lunak yang dibuat khusus untuk mengolah kata, baik melalui pembuatan, penyuntingan, maupun penyimpanan dokumen. Pengolah kata sangat diperlukan pada berbagai bidang kehidupan seperti bidang pendidikan, pemerintahan, sosial dan ekonomi, serta kesehatan, keuangan, dan lain sebagainya. Dengan adanya aplikasi pengolahan kata ini dapat dengan mudah membuat surat laporan, dokumen, naskah-naskah, serta karya tulisan lainnya. Word processor. Sejarah word processor yang paling awal adalah mesin tik yang ditemukan oleh Christopher Latham pada tahun 1867. Pada zaman dahulu, kebutuhan penulisan suatu dokumen menggunakan mesin tik. Seiring berjalannya waktu, kebutuhan penulis untuk mengolah kata semakin besar. Hal ini yang mendasari sejarah pembuatan pengolahan kata yang lebih modern. Pada tahun 1950, Ulrich Steinhilper, seorang mekanik dari IBM, menemukan mesin komputer yang dapat melakukan pengolahan kata. Setelah dilakukan riset lebih jauh, pada tahun 1969, IBM mengeluarkan Mac-Card yang berfungsi untuk menyimpan tulisan, namun Mac-Card ini hanya mampu menyimpan satu file saja. Oleh karena itu, pada tahun 1970, ditemukan floppy disk yang berguna untuk menyimpan program dan dapat menyimpan dokumen sebanyak 80-100 halaman. Yang pertama, fungsi word processor antara lain 1. Pembuatan dokumen, penyuntingan, pemformatan, dan penyimpanan dokumen ke dalam suatu file, serta mencetak dokumen yang telah dibuat. Yang kedua, penulisan digital dan pengarsipan tulisan. Yang ketiga, sebagai database internal dan juga database eksternal. Pemeriksaan tata bahasa, ejaan, dan kamus. Dapat bekerja dengan gambar, objek, tabel, dan grafik. Dapat membuat fungsi matematika. Yang B. Manfaat word processor antara lain membuat surat formal yang standar dan rapi dengan fasilitas pengolah kata yang tersedia. Yang kedua, membuat tulisan dan laporan menarik dengan menambahkan gambar, tabel, dan grafik sesuai dengan yang diinginkan. Yang ketiga, memudahkan melakukan pekerjaan yang berhubungan dengan administrasi dengan aplikasi pengolahan kata. Kita dapat menyunting dan merubah jika terjadi kesalahan sebelum naskah dicetak. Yang keempat, menghemat biaya dan kertas untuk pencetakan karena naskah dapat disimpan dalam bentuk file. Contoh-contoh aplikasi word processor dengan adanya perkembangan teknologi saat ini membuat perubahan yang besar dalam kehidupan manusia. Untuk memudahkan pekerjaan manusia, telah berkembang berbagai aplikasi yang mempunyai beragam fungsi. Salah satunya adalah aplikasi yang berfungsi sebagai pengolahan kata. Contoh aplikasi word processor yang banyak digunakan sebagai berikut. 1. Microsoft Word. Yang kedua, Notepad. Yang ketiga, WordPad. Yang keempat, Google Docs. Kemudian kemampuan utama perangkat lunak pengolah kata meliputi penulisan, pembentukan atau formatting, penambahan, penghapusan, penyimpanan, dan pencetakan.
mulai dari karakter, kata, dan kalimat yang akhirnya membentuk suatu paragraf. Sekumpulan paragraf membentuk suatu halaman. Kemudian desktop publishing. Desktop publishing adalah penggunaan komputer dan software untuk membuat tampilan visual dari ide dan informasi. Penerbitan dokumen desktop mungkin untuk desktop atau pencetakan komersial atau distribusi elektronik seperti PDF, menunjukkan slide, newsletter, email, dan situs web. Pada desktop publishing, kecepatan bukan merupakan hal yang terpenting, tapi karena pada monitor nanti akan tampak gambar seperti pada hasil tercetak, maka komputer yang diperlukan ialah yang berkemampuan tinggi. Sebuah penyimpanan data atau RAM dengan kapasitas 640 KB sangatlah diperlukan. Mengingat luasnya program di samping itu, pada program yang dapat menciptakan gambar dan teks dan juga jumlah data yang penting pada proses pengolahan gambar. Definisi lama, desktop publishing adalah penggunaan komputer dan software khusus untuk membuat dokumen untuk desktop atau percetakan komersial. Desktop publishing mengacu pada proses menggunakan komputer untuk menghasilkan dokumen-dokumen seperti newsletter, brosur, buku, dan publikasi lain yang pernah dibuat secara manual dengan menggunakan berbagai teks non-komputer. Bersama dengan mesin besar, foto, typesetting kompleks. Hari ini, perangkat lunak, penerbitan, desktop, semua itu nyaris. Tapi sebelum PageMaker dan perangkat lunak penerbitan desktop lainnya, ada SSX, PastaApp, dan cara-cara non-komputer desktop menyusun rancangan untuk pencetakan. Penerbitan berbicara, desktop adalah perakitan teknis file digital dalam format yang sesuai untuk dicetak dalam penggunaan praktis. Banyak dari desain grafis proses yang dilakukan dengan desktop publishing dan software grafis, dan kadang-kadang termasuk dalam definisi desktop publishing perbandingan antara desktop publishing dan desain grafis. 1. Apa desktop publishing? Ini adalah proses dengan menggunakan komputer dan tipe tertentu perangkat lunak untuk menggabungkan teks dan grafis untuk menghasilkan dokumen-dokumen seperti newsletter, brosur, buku, dan lain-lain. Apa itu desain grafis? Ini adalah proses dan seni menggabungkan teks dan grafis dan mengkomunikasikan pesan yang efektif dalam desain logo, grafis, brosur, buletin, poster, tanda, dan setiap jenis komunikasi lainnya visual. Perangkat lunak penerbitan desktop adalah alat bagi desainer grafis dan non-desainer grafis untuk menciptakan komunikasi visual. Daftar periksa untuk desktop publishing: sistem komputer, sistem software, layar monitor. Program desktop publishing: personal publisher, hardware personal publisher, Superpic 2, Syntex publisher, first impression. Pada tahun 1985 yang dikenalkannya Mac publisher pertama yang berjalan di atas 128K. Asli Macintosh komputer. Penggunaan komputer dan software untuk membentuk tampilan visual dan ide-ide dan informasi tersebut. Desktop publishing juga mengacu pada proses menggunakan komputer untuk menghasilkan suatu dokumen. Publisher pertama yang diketahui menggunakan desktop publishing untuk diproduksinya massal dan dijual ke publikasi yang mulai diterbitkannya pada bulan Oktober
barter buku, membeli komputer Macintosh, dan Georeader Apple pada bulan Februari menggunakan Publisher 123. Kemudian spreadsheet. Spreadsheet adalah suatu halaman besar berbasis tabel, program, aplikasi, tabulasi, dan pengolah data pada komputer. Spreadsheet ini biasanya digunakan untuk melakukan perhitungan yang menggunakan tabel atau tabulasi. Fungsi standar yang digunakan dalam penjumlahan suatu rank dalam basis atau kolom tertentu. Perangkat lunak yang dapat disebut sebagai aplikasi spreadsheet pertama untuk PC atau personal komputer adalah VisiCalc. Kemudian fungsi spreadsheet. Secara garis besar, aplikasi pengolah angka spreadsheet memiliki fungsi yaitu memproses data dalam bentuk angka. Namun jika dijabarkan lebih lanjut, aplikasi spreadsheet memiliki banyak fungsi termasuk yang pertama, membantu dalam membuat tabel data. Kemudian mampu mengelola angka dalam bentuk grafik. Yang kemudian dapat digunakan dalam hal statistik. Kemudian membantu membuat lamaran kerja. Yang kelima, dapat digunakan untuk bekerja dalam masalah ilmiah. Yang keenam, sederhanakan perencanaan. Yang terakhir, dapat digunakan untuk mengolah data disertai dengan database, grafik, formula, dan sebagainya. Meskipun aplikasi pengolah angka atau spreadsheet memiliki fungsi yang sama, untuk memproses angka masih ada berbagai kegunaan fungsi di setiap aplikasi. Selanjutnya, kami akan menjelaskan beberapa contoh aplikasi pengolah angka spreadsheet. Lihat penjelasan di bawah ini. Yang pertama, Microsoft Excel. Aplikasi ini adalah aplikasi yang menurut kami sangat populer dan tentunya bagi Anda yang sering bermain laptop atau komputer sudah pasti akrab dengan aplikasi yang satu ini. Microsoft Excel adalah salah satu contoh aplikasi spreadsheet yang dirilis di bawah naungan aplikasi Microsoft Corporation yang dioperasikan di bawah sistem operasi Mac OS dan Windows. Karena popularitasnya, aplikasi ini tidak mengherankan. Program pemrosesan nomor Microsoft Excel semakin banyak pengguna dan bahkan menyesuaikan penggunaan smartphone. Kemudian yang kedua, Lotus 123. Awal dari perangkat lunak Lotus 123 hanya dapat digunakan dalam sistem operasi DOS. Tetapi seiring dengan perkembangannya, aplikasi Lotus 123 dapat digunakan dalam sistem operasi Windows yang disebut Lotus 123 untuk Windows. Yang kemudian program mulai menjadi populer di tahun 80-an. Genome Office Genomeri. Aplikasi berikutnya yang kami rekomendasikan adalah Genomeric, yang merupakan aplikasi search yang masih dalam satu penggunaan kantor Genome. Keuntungan dari program pengolah angka ini adalah tampilannya yang ramah penggunaan sehingga mudah digunakan, dan juga menu-menu aplikasi yang berisi bilah alat menambah kemudian aplikasi ini saat digunakan. Abacus adalah program pemrosesan nomor spreadsheet berikut yang kami jelaskan. Asal-usul Sempua itu sebenarnya adalah proyek sekelompok mahasiswa yang kuliah di Universitas IST Portugal yang dibom oleh Profesor Arlindo Oliveira. Abacus merupakan aplikasi pengolah angka yang hanya membutuhkan penyimpanan memori kecil dan penggunaannya juga mudah. Yang kelima, buka Office Calc. Aplikasi terakhir yang kami rekomendasikan ialah Open Office Calc, yang adalah aplikasi pemrosesan angka yang sifatnya open source serta mempunyai banyak ruangan atau kegunaan.
Aplikasi ini bisa digunakan untuk melakukan perhitungan penampilan data yang diproses dalam bentuk grafik, dan juga dapat digunakan untuk memproses data yang disajikan dalam bentuk spreadsheet. Software statistika adalah ilmu yang mempelajari bagaimana merencanakan, mengumpulkan, menganalisis, menginterpretasi, dan mempresentasikan data. Statistika juga merupakan ilmu yang berkenaan dengan data, sedangkan statistik adalah data, informasi, atau penerapan algoritma. SPSS adalah kependekan dari Statistical Product dan Service Solution, yang merupakan sebuah aplikasi yang dapat digunakan untuk menganalisis data statistik. Aplikasi ini diluncurkan pertama kali pada tahun 1968 oleh SPSS Inc. yang kemudian diakuisisinya oleh perusahaan berkemuka IBM Corporation. Meskipun telah lama ada, belum banyak orang yang mengenal apa itu aplikasi SPSS. SPSS banyak digunakan untuk keperluan riset pemasaran, perbaikan mutu, dan riset-riset yang berhubungan dengan sains lainnya. Hal ini dikarenakan kemudahan dalam implementasinya untuk mengolah data-data statistik. Aplikasi ini dapat digunakan untuk komputer dengan sistem operasi Windows, Linux, dan juga Mac OS, dan dibangun dengan bahasa pemrograman Java. Karena dalam penggunaannya dalam berhubungan dengan data, aplikasi SPSS ini juga dilengkapi dengan sistem database dan juga dapat dihubungkan dengan aplikasi-aplikasi database lainnya seperti MySQL, Oracle, dan juga Microsoft Excel. Kemudian fungsi aplikasi SPSS seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Gunaan aplikasi SPSS adalah untuk menganalisis data. Selain itu, SPSS juga dapat digunakan untuk 1. Pengolahan dan mendokumentasikan data. 2. Representasi data statistik. 3. Menganalisis statistik. 4. Survei. 5. Pembuatan data turunan. 6. Analisis data. 7. Data mining. 8. Melakukan riset pemasaran. Itulah ulasan mengenai apa itu SPSS dan apa saja fungsi aplikasi SPSS. Semoga ulasan di atas dapat memberikan informasi berharga bagi sobat komputer yang belum memahami pengertian SPSS. Sampai jumpa lagi pada ulasan seputar teknologi dan komputer berikutnya. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.